Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tauhid dan urgensinya dalam kehidupan muslim. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Lely Rofiatul Mahfirah bersama teman saya yaitu Husnul Khotimah dan yang terakhir adalah Bagus Hadi Purnomo. Oke, langsung saja. Pengertian tauhid. Tauhid menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu mazhar dari wahada. Ya wahudi, tauhidan artinya menegaskan dan menjadikan satu. Makna wahud adalah saya beriktikal kesesaannya. Pada zat ini sifat-sifat yang tidak tandingannya kesamaan baginya. Dikaitkan dengan makna wahudahu adalah saya tahu dia Esa. Dikatakanlah maknanya juga adalah makna di kaifiyah berbentuk tertentu dan al-kamiyah berjumlah baginya, maka dia itu esa pada zat yang tidak terbagi, pada sifat yang tidak ada menyerupainya, pada ketuhanan, kerajaan dan pengaturan yang tidak ada sekutunya baginya, tidak ada Rabb selainnya dan tidak ada pencipta selainnya. Tauhid secara istilah adalah menegaskan Allah dalam hal-hal yang menjadikan kekuasaan Allah. Pada apa saja hal-hal yang menjadi kekuasaan Allah, maka secara garis besar tauhid dibagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Pengertian tauhid ini ialah mempercayai bahwa pencipta alam semesta ini adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian keesaan Allah di samping dalam masalah hak penciptaannya, juga dalam masalah al-mulk, kekuasaan, dan takdir, pengaturan alam beserta isinya. Sedangkan ulama lain menamakan tauhid ini sebagai tauhid afal. Pengakuan terhadap tauhid ini yaitu dengan mempercayai bahwasannya Allah adalah Khalik, pencipta, ar-razik, memberi rizki, al-muni, memberi penolak, al-muhyi dan al-mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan sebagainya. Al-Sili 1993. Ini adalah berdasarkan ayat baginya lah hak penciptaan dan pengaturan alam ini. Quran surat Al-Araf ayat 54. Hanya bagi Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi. Quran surat Al-Jasiyah ayat 27. Penciptaan alam ini adalah esa, tiada sekutu baginya. Tauhid ini sangat masyhur di kalangan musyrikin Arab. Mereka walaupun dalam kondisi musyrik masih mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan segala sesuatu penciptanya, dan Al-Quran telah mencatat hal-hal ini dalam ayat, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka pasti mereka akan menjawab Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 86. Bahkan pada umumnya mereka yang menyekutukan Allah dengan beribadah kepada selain Allah mengakui bahwa yang mereka sembah adalah milik dan diciptakan oleh pencipta alam ini. Kebanyakan yang mereka sembah adalah milik diciptakan oleh pencipta alam ini. Kebanyakan amalan syirik yang terjadi di dunia ini adalah menyembah banyak Tuhan selain Allah dan mengakui adanya wasiat perantara antara Allah dan makhluknya. Menurut akidah Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah atau tauhid afal sajad yang diakui oleh banyak orang dan disebutkan mayoritas kaum mutakallimin. Padahal sebenarnya hal itu tidak cukup untuk menentukan kekhasiahan akidah ini, karena sebagai di antara mereka yang mengakui tauhid rububiyah masih melakukan kemusyrikan di dalam ibadah uluhiyah dan mengingkari asma Allah, sifat-sifatnya. Ibnu Taimiyah 1404 Hijriah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik. Quran surat Yusuf ayat 106. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tauhid rububiyah yang diakui oleh manusia tidak cukup untuk mengukur kekhasian akidah. Ia juga tidak dapat membebaskan manusia dari api neraka dan memasukkan seseorang dalam surga, serta tidak pula
dapat mengeluarkan seseorang dari kemusyrikan. Ibnu Taimiyah. Maka perlu ada akidah yang benar untuk menolak syirik dan melakukan ibadah secara ikhlas kepada Allah. Hal ini bisa dilakukan dengan pertama, penafian terlebih dahulu, kedua, pengisbatan atau pengakuan terhadap kandungan kalimat tauhidillah, atau yang terutama harus melakukan pengingkaran terhadap taghut, baru kemudian beriman kepada Allah. dengan demikian ia telah berpegang kepada akidah ada yang benar. Al-Sili 1993 ayat 40. Ini sesuai dengan firman Allah, barang siapa kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka ia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Quran Surat Al-Baqarah 256. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dalam uraian di atas dijelaskan bahwa seseorang tidak cukup hanya mengakui tauhid rububiyah untuk bisa diakui sebagai seorang mukmin atau muslim. Hal itu terjadi karena orang-orang musyrik dan para penyembah berhala yang lain juga mengakui tauhid rububiyah, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Demikian juga kaum falasifah dan mutakalimin yang mengakui bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta dan keajaiban di dalamnya. Akan tetapi dalam buku-buku mereka tidak didapati pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Hal tersebut karena pembahasan masalah akidah atau ilmu kalam adalah masalah pemikiran yang bersifat teoritis, sedangkan tauhid uluhiyah adalah di samping bersifat teoritis juga bersifat praktis. Maka bisa dipahami mengapa mereka tidak membahasnya. Mereka mengartikan uluhiyah dengan kekuasaan dan kekuatan menciptakan dan menjadikan sesuatu. Menurut mereka kata ilah adalah bermakna yang mencipta, bukan yang disembah atau al-ma'bud. Maka telah salah dalam menggunakan tilalah Al-Quran yang berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Menurut Ibnu Taimiyah 1982 4/86. Oleh karena itu dalam menafsirkan ayat, andainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Menurut mereka ayat di atas adalah alasan kemustahilan adanya dua pencipta, dan dalil ini lebih dikenal mereka sebagai dalil tamanu. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, ayat tersebut menerangkan penolakan adanya banyak Tuhan yang berhak disembah dan penolakan terhadap penyembahan selain Allah, sebab tauhid rububiyah telah diakui oleh mereka dan tidak perlu diterangkan di sini. Mereka memerlukan penjelasan bahwa barang siapa mengakui Allah sebagai penciptanya, maka ia harus hanya menyembah Dia saja. Tauhid uluhiyah ialah tauhid yang mengarahkan seseorang muslim untuk hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyembah selainnya, atau mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, raja, tawakal, takwa, ibadah, dan inabah. Inabah itu kembali atau taubat. Tauhid ini terkandung di dalam tauhid yang pertama. Maka setiap tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah dan bukan sebaliknya. Dengan ketentuan seperti ini, maka jika seseorang telah melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ia tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah, dan hendaklah ia melaksanakan ajaran agama hanya untuk Allah saja. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah dengan mempercayai bahwa hanya Allah lah yang mempunyai asma dan sifat-sifat yang maha sempurna. Kemudian Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang muslim wajib mengimani dan menetapkan asma dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya dalam Al-Quran.
dan yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis beliau, baik dalam penolakan nafyu maupun penetapan atau isbat. Oleh karena itu, hendaklah setiap mukmin menetapkan sifat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya dan meniadakan apa yang ditiadakan Allah dari dirinya. Para ulama salaf menetapkan sifat Allah sebagai yang Allah tetapkan tanpa tahrif atau perubahan, atau tadhil peniadaan sifat, tanpa takyif menjelaskan bagaimana, tanpa tamsil perumpamaan. Dengan demikian juga mereka menolak apa yang Allah tolak dari dirinya dan menetapkan sifat-sifatnya tanpa ilhad atau penyimpangan dari kebenaran yang tidak ada dalam asmanya dan bukan juga dalam ayat-ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah memiliki asma al-husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma al-husna itu dan tinggikanlah orang-orang yang melakukan ilhad atau menyalahkan artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf 180. Tauhid asma wa sifat adalah percaya bahwa Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifatnya. Maka asma Allah bukanlah nama yang kosong dari sifat-sifatnya yang terkandung di dalamnya. Kemudian syariat dan akal menetapkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, baik pada zatnya, sifat-sifatnya maupun afalnya, sebagaimana firman Allah, tidak ada sesuatu yang menyerupainya atau sebanding dengannya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dan ayat, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Quran Surat Maryam ayat 65. Dan ayat, karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Dan ayat, dan tidak ada sesuatu yang serata dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Maka hubungan antara ketiga jenis tauhid ini bersifat korelatif dan komprehensif, di mana ia saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ada manfaat salah satunya kecuali ada yang lain. Oleh karena itu, tidak bermanfaat tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah. Demikian juga sebaliknya, tauhid uluhiyah tidak dapat dibenarkan tanpa tauhid rububiyah. Maka tidak akan sempurna salah satu tauhid tersebut kecuali kesemua jenis tauhid tersebut bergabung antara satu sama yang lainnya. Makna kalimat la ilaha illallah dalam konsekuensinya dalam kehidupan. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua makna, yaitu makna penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah, dan makna penetapan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Dia semata. Berkaitan dengan kalimat ini, Allah berfirman, maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika wal mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Makna syahadat la ilaha illallah adalah meyakini dan mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah, menaati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilaha illallah menafikan hak penyembahan dari selain Allah, siapapun orangnya. Syarat pertama,
mengetahui makna yang dimaksudkan, baik penafian atau penetapan sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Muhammad ayat 19. Dalam Sahih Muslim disebutkan di riwayat dari Utsman yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal sedang mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, maka ia akan masuk surga. Syarat kedua, keyakinan yang dapat menghilangkan keraguan. Artinya, orang yang mengatakannya harus meyakini sebenar-benarnya dan meyakini kandungan kalimat ini dengan keyakinan yang kokoh, karena dalam iman yang berguna hanyalah ilm al-yakin atau pengetahuan yang pasti, bukan sekedar ilmu zan atau asumsi sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Syarat ketiga, menerima konsekuensi kalimat ini dengan hati dan lisannya. Allah Ta'ala menceritakan tentang berita orang-orang yang terdahulu berupaya penyelamatan orang yang menerimanya dan penyiksaan orang yang menolak dan mengabaikannya sebagaimana firman-Nya Quran Surat Al-Zukhruf ayat 23-25. Syarat keempat, tunduk kepada apa yang dikandungnya dan menolak sebagaimana firman-Nya Quran Surat Al-Zumar ayat 54. Dan Rasulullah bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk kepada. Syarat keempat, tunduk kepada apa yang dikandungnya dan menolak sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Zumar ayat 54. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Hadis riwayat Al-Khatib, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Asim. Syarat kelima, jujur dalam mengucapkannya. Artinya, ia mengucapkannya secara jujur dan hatinya, lidahnya sejalan dengan hatinya sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Nah, artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang yang berdusta. Syarat keenam, ikhlas, yaitu memurnihkan amal, perbuatan dari berbagai noda kemusyrikan. Dengan niat yang baik, Allah Ta'ala berfirman, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dan dari kemusyrikan. Quran Surat Al-Zumar ayat 3. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah secara tulus, ikhlas, dan dari hatinya atau jiwanya. Dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Utban bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan maksud mengharapkan ridha Allah. Syarat ketujuh, mencintai kalimat ini. Apa yang menjadi konsekuensinya dari kandungannya, mencintai orang yang memiliki, mengamalkan, dan komitmen dengan syarat-syaratnya, serta membenci segala yang dapat menggugurkan hal itu, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ketujuh, serat inilah yang dipahami oleh generasi sahabat ketika mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah, sehingga apabila salah seorang di antara mereka masuk Islam,
Maka seketika itu ia meninggalkan segala masa lalunya di era jahiliyah dan berpindah sejauh-jauhnya dari dunia hitam yang pekat menuju kehidupan yang luas, membentang dunia yang penuh dengan cahaya Allah.